Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelas SI 301 dengan Prodi Sistem Informasi PJJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan sedikit mendemokan sistem audit dan kesejahteraan karyawan menggunakan program C++. Tujuannya adalah untuk menghitung tunjangan dan bonus karyawan. Next. Pada agenda kali ini eh, kita akan membahas seperti deskripsi program, terus nanti juga ada potongan kode utamanya, lalu ada algoritma utama dari pemrograman, lalu ada looping inputnya. Next. Oke. Di sini ada sedikit deskripsi programnya. Yang pertama itu adalah input karyawan. Program ini menghitung nama karyawan secara berulang, lalu ada pemilihan jabatan menggunakan switch case, lalu ada perhitungan bonus. Bonus lembur dihitung berdasarkan jam kerja karyawan. Lalu algoritma utama pada pemrograman ini adalah headernya. Kita sambil demokan kodenya. Ini adalah header pemrogramannya. Headernya adalah Sistem Audit dan Kesejahteraan Karyawan SAKE PT Cepat Santai. Cepat Sampai. Lalu selanjutnya ada loop input. Ini loop inputnya adalah while true. Kita menggunakan apa namanya perulangan atau looping while. Lalu selanjutnya ada input nama karyawan. Ini input nama karyawannya. Jadi misalkan apa namanya ada logika juga jika si karyawan itu menuliskan exit, maka apakah pemogra apa namanya sistem akan berhenti, lalu jika memasukkan namanya maka akan masuk ke proses selanjutnya. Lalu proses selanjutnya ketika sudah menginput nama, kita pilih jabatan. Next. Looping input. Program ini apa namanya menggunakan while true untuk memungkinkan input karyawan secara berulang hingga pengguna memilih untuk berhenti dengan mengetik exit. Memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengolahan data seperti yang saya jelaskan di kode yang tadi. Lalu kita juga mempunyai logika menggunakan switch case untuk memilih jabatannya. Contohnya di sini, kalau kita pilih manajer satu berarti posisinya, maka akan mendapat tunjangan sebesar 500.000. Lalu kalau staff 350.000, begitu pun seterusnya. Ini kode switch case-nya. Lalu kita di sini menggunakan logika if else if untuk perhitungan detail bonus lemburnya. Contohnya di sini. Nah ini jika lemburnya lebih atau sama dengan 40 jam, maka akan mendapatkan bonus tambahan sebesar 25%. Jika lebih atau sama dengan 20 jam, maka akan mendapatkan bonus 15%. Lalu jika lebih atau sama dengan 1 jam, maka akan mendapat bonus sebesar 5%. Kalau kondisi ini tidak mencukupi atau tidak ada yang true nilainya, maka akan menjalankan kode else. Jika dia tidak lembur atau apa namanya jam lemburnya itu nihil, 0, maka dia akan tidak mendapatkan bonus atau 0 persentase. Lalu selanjutnya ada kriteria bonus lembur berdasarkan jam. Karyawan lembur lebih dari 40 jam mendapatkan 25%,
seperti yang tadi, lalu, persentase bonus berkurang dengan jam lembur, karyawan yang bekerja 20 sampai 39 jam mendapatkan 15%, lalu jam lembur, minimal mendapatkan, bonus jadi karyawan yang lembur dari karyawan yang lembur selama 1 sampai 19 jam hanya mendapatkan, bonus sebesar 5%. Lalu ini ada detailnya. Pertama program akan jalan start, lalu, si usernya akan menginput, si karyawannya, lalu jika, dia menulis exit, maka program akan terhenti atau selesai ke proses end, lalu jika, dia menuliskan nama, maka lanjut ke step selanjutnya, pilih jabatan, lalu lanjut ke step selanjutnya, tentukan tunjangan berdasarkan posisi, lalu input total jam lemburnya, lalu hitung bonus lemburnya, menggunakan kondisi if else, lalu hitung total akhir bonus tunjangan, lalu selanjutnya tampilkan rangkuman tunjangan, bonus lembur, total terima, dan status terima. Lalu tambahkan ke total bonus perusahaan. Lalu selanjutnya program akan, memulai dari ulang dari input nama karyawan lagi. Dia akan terus-menerus, looping sampai, si usernya menulis exit. Output per karyawan, rincian tunjangan bonus karyawan berdasarkan hasil pemrograman Sake. Program ini menampilkan tunjangan dasar, bonus lembur, dan total, eh, yang diterima per karyawan untuk memberikan transparansi dalam sistem audit dan kesejahteraan. Contohnya seperti ini. eh ini contohnya langsung kita eksekusi aja. Saran, contohnya karyawan pertama itu ada Iqbal. Lalu levelnya manajer, maka akan mendapat, apa namanya, tunjangan dasar sebesar 500.000. Next, masukkan total jam lembur. Karena si Iqbal ini lembur lebih dari 44 jam, maka harusnya mendapat, persentase bonus sebesar 25%. Contohnya di sini 45. Nah, ini dia rangkumannya, tunjangannya sudah benar, 500.000, lalu bonus lemburnya, 25%, lalu, total terimanya berarti 500.000 ditambah 125.000 sebenarnya 625.000. Lalu status kinerjanya. Nah, karena si Iqbal ini, total terimanya itu, lebih dari 600.000, maka status kinerjanya adalah, karyawan kinerja prima bulan ini. Jika tidak atau kurang dari 600.000, maka status kinerjanya stabil. Lalu di sini ada total bonus yang dikeluarkan perusahaan saat ini. Ini akan terus melooping hingga karyawan, atau si penggunanya akan mengetik exit. Contohnya gini, exit, dan program selesai dieksekusi. Program selesai. Total akhir pengeluaran bonusnya 625.000. Lalu, kita masuk ke kesimpulan program Sake ini. Program berhasil menerapkan konsep looping, switch case, dan if else if untuk memproses data karyawan secara otomatis. Lalu sistem dapat menerima banyak input karyawan hingga pengguna mengetik exit, sehingga sangat fleksibel digunakan. Lalu tunjangan dasar ditentukan berdasarkan jabatan, sedangkan bonus lembur dihitung dari persentase jam lembur yang telah ditentukan. Lalu program menampilkan laporan lengkap, tunjangan dasar, bonus lembur, total diterima, dan status kinerja setiap karyawan. Lalu total bonus seluruh karyawan terakumulasi otomatis sehingga membantu perusahaan dalam memantau, pengeluaran kesejahteraan. Lalu yang terakhir, secara keseluruhan program Sake memberikan proses, perhitungan, tunjangan dan bonus, yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
Mungkin, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.